Satgas TPPO gagalkan keberangkatan 7 orang ke Kamboja. Tradisi pencucian pataka jelang HUT Bayangkara ke-79. Korban luapan Danau Tondano akan terima bantuan rumah. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Selasa 24 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anatasa Mewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kasus kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi. Seorang suami di Kota Mobagu, Sulawesi Utara tega mengakhiri nyawa istrinya sendiri dengan cara ditikam menggunakan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi diduga hanya karena cemburu. Peristiwa tragis ini terjadi pada Minggu dini hari 22 Juni pukul 2 WITA di salah satu kos-kosan di Kelurahan Tumobui, Kecamatan Kota Mobagu Timur, Sulawesi Utara. Pelaku berinisial SPG umur 36 tahun menusuk korban hingga beberapa kali yang tak lain adalah istrinya sendiri berinisial JM umur 37 tahun hingga tewas di tempat. Peristiwa bermula saat kedua pasangan suami istri yang belum resmi menikah secara hukum saling adu mulut di dalam kamar kos, diduga hanya karena cemburu. Sang suami yang emosi langsung menikam istrinya dengan sebilah pisau hingga beberapa kali ke tubuh korban. Korban yang sudah tak berdaya sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah Kota Mobagu oleh teman korban untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Sementara suami korban langsung menyerahkan diri ke Mapolres Kota Mobagu. Bahwa yang bersangkutan adalah merupakan pasangan belum resmi. Motif kecemburuan, terjadi adu mulut antara mereka, melakukan tindakan yang biadab dengan cara menikam kepada istrinya. Itu menikam berapa kali, Bang? Ditikam di bawah payudara 2 kali sebelah kiri, kemudian perut sebelah kiri 1, dan di paha sebelah kiri juga 1 kali. Jadi total semua itu 4 kali tikaman. Korban langsung meninggal? Korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit Pemundayan. Kejadian di mana itu? Kejadiannya di kos-kosan Kelurahan Tumobui. Ya, Bang, selanjutnya pelaku sempat melarikan diri atau gimana, Bang? Pada saat pasca kejadian tersebut, pelaku langsung menyerahkan diri. Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menikam istrinya. Pelaku dijerat dengan pasal 351 subsidiar pasal 338 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO pada Senin pagi berhasil menggagalkan 7 orang asal Sulawesi Utara yang hendak berangkat ke Kamboja dari Bandara Samratulangi, Manado. Sebanyak 7 orang warga asal Provinsi Sulawesi Utara yang hendak berangkat ke Kamboja melalui Bandara Samratulangi Manado berhasil digagalkan oleh Satgas TPPO Sulut. Langkah cepat ini dilakukan untuk memutus mata rantai tindak pidana perdagangan orang yang akhir-akhir ini marak terjadi di Sulawesi Utara. Kasubdit Reknata AKBP Paulus Palamba bilang bahwa ke-7 orang ini direkrut melalui media sosial. Ke-7 orang ini berasal dari beberapa kabupaten kota di Sulut, yaitu dari Kabupaten Minahasa, Kota Mobagu, dan Kota Manado. Memang mereka ini rencananya akan berangkat ke Jakarta. Keberangkatan mereka itu difasilitasi dengan jaringan-jaringan yang akan berangkatkan ke negara luar, yaitu khususnya untuk Kamboja. Nah, kita berupaya bersama dengan teman-teman yang ada di bandara dengan
tim gugus tugas yang sudah terbentuk, yang kami sudah bentuk sama-sama kemarin itu berupaya kita untuk mencegah orang-orang yang kita curigai untuk ke luar negeri dengan tujuan yang tidak jelas. Mereka ini termasuk dalam tenaga kerja yang improsedural, artinya tidak melalui suatu mekanisme yang benar. Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sulut, Syahrul Afriyadi mengatakan, negara-negara seperti Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand tidak mempunyai kerjasama. Untuk itu masyarakat diminta tidak mudah percaya dengan oknum-oknum yang mengajak untuk bekerja di 4 negara tersebut. Saya tidak henti-hentinya menyampaikan seluruh masyarakat Sulawesi Utara bahwa pemberangkatan ke Kamboja, Thailand, Myanmar, dan satu lagi Laos itu tidak dibenarkan. Itu sangat berbahaya ya. Sekali lagi saya tidak akan berhenti menyampaikan informasi untuk kebaikan seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Jadi data kami sampai hari ini sudah ada sekitar puluhan lah yang berhasil kita cegah. Terima kasih Pak Kapolsek lah dan teman-teman tim di Polsek Bandara. Sekali lagi jangan berangkat ke luar negeri dengan cara non-prosedural. Dari data yang diperoleh periode bulan April hingga Juni 2025, Satgas TPPO telah berhasil menggagalkan 30 orang warga Sulut yang hendak ke Kamboja. Mereka diduga akan bekerja sebagai admin judol dan diiming-imingi dengan gaji puluhan juta rupiah per bulan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, staf khusus Gubernur Bidang Hukum beserta tim berhasil menggagalkan usaha intimidasi yang dilakukan oleh oknum LSM kepada pihak sekolah dengan mencatut nama staf sus Gubernur. Aksi intimidasi ini berkedok sebagai keluhan orang tua siswa yang disampaikan oknum LSM tersebut kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Manado. Namun terindikasi mencatut nama staf khusus Gubernur untuk memuluskan rencananya. Setelah mendapatkan laporan dari Kepala Sekolah, staf khusus Gubernur Bidang Hukum beserta tim akhirnya melakukan inspeksi mendadak dan mendapati oknum tersebut sedang berbincang dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Manado. Setelah ditelusuri, ternyata oknum tersebut mencoba mengakses data internal sekolah dengan mencatut nama staf sus Gubernur. Ya, LSM untuk mendatangi ya sah-sah saja. Tapi tidak bisa lebih jauh melihat data, apalagi mengambil data. Ya silakan, mungkin LSM ini mewakili orang tua untuk mencari tahu persoalan dari orang tua ini. Memang ditemukan ada nama staf sus, dalam ini hanya staf sus, bukan orangnya siapa. Dan itulah kami tentunya merasa keberatan membawa nama-nama staf khusus Gubernur ini. Dan kami sudah klarifikasi dan menyampaikan supaya tidak ada LSM apapun dia jangan membawa nama-nama staf sus ini. Sementara itu Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Manado Alce Salele mengatakan dirinya merasa takut karena oknum tersebut memang mengaku adalah suruhan staf sus Gubernur. Jadi awalnya saya memang di WA bahwa saya harus ketemu dengan mereka karena mereka baru meeting dengan staf khusus. Itulah yang menjadi ketakutan saya sebagai kepala sekolah, sehingga kami bertemu di salah satu rumah makan di Sparta Tikala, dan saya langsung konfirmasikan kepada Ketua Kaproli yang memegang kewenangan yang sudah disampaikan oleh beliau, dan ternyata hari ini saya sangat berterima kasih kepada staf khusus bidang hukum. Sudah langsung datang konfirmasi dan itu benar. Saya sudah tunjukkan langsung WA yang didapat oleh saya, sehingga kami melaksanakan tugas di SMK Negeri 6 Manado ini sesuai dengan tupoksi kami. Kami tidak takut karena kami tetap didampingi oleh pemerintah, apalagi kedatangan dengan staf khusus pada hari ini sangat luar biasa dan kami sangat mengapresiasi. Selanjutnya kepada pihak sekolah diimbau untuk tidak cepat percaya kepada para oknum LSM atau wartawan yang bermaksud mengintimidasi dan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pariwisata Manado masih memberi kesempatan bagi siswa yang berminat masuk sekolah kejuruan di tempatnya. Kendati sistem pendaftaran murid baru atau SPMB 2025 telah berakhir 20 Juni lalu.
Minimnya minat calon siswa untuk mendaftar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pariwisata Manado membuat pihak sekolah masih membuka kesempatan pendaftaran calon siswa di sekolah ini. Tahun ajaran 2025-2026 SMK Negeri Pariwisata mendapatkan kuota 128 siswa untuk 4 rombongan belajar di masing-masing jurusan. Sayangnya sejak masa pendaftaran dibuka 2-20 Juni 2025, panitia SPMB SMK Negeri Pariwisata Manado mendata hanya ada 6 pendaftar. Angka ini jauh di bawah jumlah kuota yang ditetapkan. Kepala SMK Negeri Pariwisata Manado SMK Dimateng bilang pihak sekolah telah berupaya melakukan sosialisasi ke SMP-SMP sekitar sebelum masa pendaftaran dimulai, namun langkah tersebut ternyata belum membuahkan hasil maksimal. Pihak sekolah juga mengakui belum lengkapnya infrastruktur pendukung untuk sekolah kejuruan di tempatnya menjadi faktor lain rendahnya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Selain itu, pihak sekolah juga mensinyalir ada penurunan minat masyarakat untuk masuk ke sekolah kejuruan dan lebih banyak yang memilih untuk masuk ke sekolah menengah atas. Tahun ini kita membuka kuota sebanyak 128. 128. Ya. Untuk berapa rombel itu, Pak? Untuk 4 rombel. Berapa pendaftar yang terdata, Pak? Yang terdata sampai saat ini baru 6 orang. Oh, 6 orang. Ya. Itu artinya secara kuota belum terpenuhi ya, Pak. Evaluasi dari sekolah itu kenapa Pak rendah atau sepinya peminat di sekolah SMK Negeri Pariwisata Manado, Pak? Kami sudah mencoba melihat pertama ini baru perkiraan kami karena nama sekolah kami pariwisata. Jadi bisa saja karena jurusan di sini terfokus ke pariwisata, mungkin ada anak-anak yang sekitar sekolah ingin bersekolah tetapi jurusannya tidak ada di sini, sehingga mereka harus cari ke tempat lain. Selain itu juga dari segi sarana prasarana, memang kami masih belum seperti sekolah yang layaknya, tapi kami berusaha dengan fasilitas yang ada untuk tetap menjalankan pembelajaran yang tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah sekalipun fasilitas sudah lengkap. Sebagai informasi, SMK Negeri Pariwisata Manado merupakan sekolah kejuruan negeri milik pemerintah yang beroperasi sejak tahun 2021 dengan 4 jurusan yakni kuliner, perhotelan, usaha layanan pariwisata, dan desain komunikasi visual. Yanemika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tradisi pencucian Pataka jelang HUT Bayangkara ke-79 akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Polda Sulawesi Utara menggelar siara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kairagi, Manado, Senin pagi. Siara ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan dan kedaulatan negara, serta sebagai wujud penghormatan atas pengorbanan mereka. Siara rombongan ini dipimpin Kapolda Sulut, Irjen Pol Roy Kelangi, yang diikuti para pejabat utama dan anggota Polri lainnya. Siarah ini ditandai dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, hening cipta, peletakan karangan bunga, dan tabur bunga di pusara para pahlawan. Siarah di Taman Makam Pahlawan Kairagi ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79. Merupakan kegiatan bagian dari memperingati atau merayakan hari lahir atau Hari Bayangkara, sehingga kegiatan siara ini juga merupakan kegiatan yang penting dilaksanakan, karena menurut saya kegiatan siara ini juga bagian daripada kita mengenang para jasa-jasa pahlawan, sekaligus juga ini merupakan
membangkitkan motivasi bagi kita sebagai generasi penerus. Sementara di tempat berbeda, Wakapolda Sulut bersama para pejabat lainnya juga melakukan upacara dan tabur bunga di laut yang mengambil tempat di kawasan Megamas Manado dan di perairan Manado. Kegiatan tersebut sebagai bentuk penghormatan personel Polri untuk para pejuang yang rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, jelang HUT Bayangkara ke-79, Polda Sulawesi Utara menggelar tradisi pencucian pataka. Tradisi ini bukan sekedar kegiatan seremoni, melainkan simbol penyucian tekad, dedikasi, dan komitmen anggota Polri untuk menjaga Kamtipmas lebih baik. Pelaksanaan pencucian pataka Maesa Anwaya ini berlangsung di ruang catur Prasetya Polda Sulut yang dipimpin Kapolda Irjen Pol Roy Kelangi, diikuti Wakapolda, para pejabat utama, dan anggota Polri lainnya. Pataka Maesa Anwaya Polda Sulut ini dibawa 9 personel Brimob masuk ke ruang catur Prasetya dan dibuka oleh Kayanma Polda Sulut. Pencucian pataka dilakukan dengan cara disikat dan diberikan wewangian. Kapolda mengatakan pataka Maesa Anwaya mengandung makna persatuan dan kebersamaan. Menurut Kapolda, tradisi ini bukan sekedar kegiatan seremoni, melainkan simbol penyucian tekad, dedikasi, dan komitmen anggota Polri untuk menjaga Kamtipmas lebih baik. Pencucian pataka ini kan banyak makna filosofinya. Salah satunya kan di dalam pataka itu kan Maesa Anwaya. Jadi itu orang mesti bersama dan bersama untuk bersama. Jadi dalam setiap tugas itu, kebersamaan itu adalah modal utama. Kalau sudah orang bersama, pasti dalam tujuan organisasi, tujuan Polda Sulawesi Utara untuk menjaga Kamtipmas, termasuk juga program-program pemerintah, ini akan dapat kita laksanakan dengan baik. Ya, makna filosofi kedua, bahwa pataka ini adalah merupakan simbol di mana kita mengemban tugas negara. Salah satu tugas pokok kita adalah memelihara Kamtipmas. Usai dilakukan pencucian, pataka Maesa Anwaya kemudian dibungkus kembali oleh Kayanma dan kemudian diantar ke tempat semula oleh 9 personel Brimob Polda Sulut. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, jelang HUT Bayangkara ke-79, Polda Sulut juga melaksanakan Anjang Sana ke Purnawirawan Polri di Manado, Sulawesi Utara. Anjang Sana dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan menghargai dedikasi jiwa dan raga saat Purnawirawan bertugas. Anjang Sana ini dilaksanakan Kapolda Sulut, Irjen Roy Kelangi, dan para pejabat utama pada Purnawirawan Polri di Manado, Sulawesi Utara. Lokasi pertama yang dikunjungi Kapolda adalah Purnawirawan Polri AKP Purnawirawan Buang Wenas yang berada di Kelurahan Bahu. Buang Wenas merupakan Purnawirawan Polri dengan masa pengabdian 36 tahun yang berakhir pada tahun 1989. Buang Wenas yang berusia 91 tahun ini juga merupakan sahabat karib ayah dari Kapolda Sulut. Kapolda mengatakan Anjang Sana dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan menghargai dedikasi jiwa dan raga saat Purnawirawan bertugas. Kegiatan Anjang Sana itu bagian daripada rangkaian dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara. Nah, Anjang Sana ini merupakan kegiatan yang penting. Kenapa? Karena Anjang Sana ini salah satu kegiatan sosial di mana kita mengunjungi Purnawirawan Polri, dan kebetulan Pak Wenas ini adalah Purnawirawan Brimob, ya, dan juga teman papi saya. Saya kan ini anak juga anggota Polri. Nah, jadi ini ada momen terpenting. Saya juga sekaligus bernostalgia karena dulu waktu semenjak saya kecil, saya seringkali berjumpa dan banyak motivasi yang diberikan juga kepada saya melalui Pak Wenas.
Anjangsana Polda Sulut kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Purnawirawan Polri yang terbaring sakit, yakni AKP Purnawirawan J. Sembel di Rumah Sakit Daerah Sulawesi Utara. Dalam kesempatan ini, Kapolda turut memberikan dukungan dan bantuan pada Purnawirawan. Berterima kasih banyak kepada Bapak Kapolda Sulawesi Utara yang sudah datang beranjang sana mengunjungi salah satu pasien kami yang kebetulan adalah seorang Purnawirawan Polri dalam rangka memperingati Hari Bayangkara 1 Juli 2025. Itu akan memotivasi pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara sehingga lebih bersemangat dan tentu juga menjadi support bagi kami untuk peningkatan pelayanan kepada seluruh pasien bahkan masyarakat Sulawesi Utara. Anjangsana ini juga dilakukan sebagai kegiatan sosial sekaligus menunjukkan rasa kepedulian dan menghargai dedikasi jiwa dan raga saat Purnawirawan bertugas. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi mengenai korban luapan Danau Tondano akan terima bantuan rumah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Warga yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Minahasa yang terdampak banjir akibat luapan air Danau Tondano akan mendapatkan bantuan pembangunan rumah. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling memberikan penjelasan terkait kondisi Danau Tondano yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, situasi yang terjadi bukanlah banjir, melainkan luapan air danau yang dipicu oleh kondisi cuaca yaitu curah hujan tinggi yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Ditambah juga saat kunjungan Kepala BNPB pada beberapa waktu yang lalu, bahwa BNPB telah memberikan dukungan yang signifikan yaitu dengan membangun 6.000 rumah bagi warga yang terdampak bencana. Kemarin sudah diatasi oleh Kepala BNPB, banyak sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada masyarakat kita di sana. Ya, ada 6.000 warga ya dapat dukungan pembangunan perumahan. Sebenarnya di sana nggak banjir, meluap. Pintu saat ini yang ada pintu peninggalan Belanda, ya, bukan di Danau Tondano-nya, tapi yang di bawah. Dan itu pun digunakan oleh PLN. Manakala pintu ini dibuka secara deras, maka akan terjadi pembangkit listrik kita yang ada di sana akan mengalami masalah. Sehingga karena ini peninggalan lama, ya, perlu kehati-hatian. Jadi masyarakat juga harus sabar. Ini kalau ini kita buka akan menjadi persoalan listrik. Kalau kita tahan juga persoalan buat masyarakat. Maka Kepala BNPB yang lalu sudah hadir di sana akan membantu untuk rumah-rumah yang rendah akan dibantu ditinggikan. Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa permasalahan utama berada di pintu air yang merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda dan kini digunakan oleh PLN untuk keperluan pembangkit listrik tenaga air. Oleh karena itu, pembukaan pintu air harus dilakukan dengan sangat hati-hati demi menghindari gangguan pada sistem kelistrikan dan infrastruktur lainnya. Gubernur juga meminta masyarakat untuk bersabar dan memahami situasi teknis yang kompleks ini. Pemerintah daerah bersama pihak terkait sedang mencari solusi jangka panjang agar kejadian serupa dapat diminimalisir. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia Kompolnas RI melakukan kunjungan kerja ke Polsek Makassar, Sulawesi Selatan. Hal ini untuk memantau langsung kualitas pelayanan publik dan implementasi program presisi yang dicanangkan oleh Polri. Rombongan Kompolnas ini dipimpin oleh Komisioner Kompolnas RI Yusuf Warsim dan disambut langsung oleh Kapolsek Makassar. Kunjungan ini merupakan penilaian langsung Kompolnas dalam ajang Kompolnas Award 2025. Selain itu, kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan Kompolnas terhadap kinerja kepolisian, khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
Selama kunjungan, tim Kompolnas meninjau beberapa unit layanan seperti SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Ruang Pelayanan SKCK, serta ruang tahanan. Kompolnas juga berdialog langsung dengan warga yang sedang mengurus keperluan administrasi dan menerima masukan terkait pelayanan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami juga ingin menyampaikan bahwa selama ini Polrestabes Makassar selalu berkomitmen untuk melaksanakan dan mewujudkan Polri yang presisi, dan kami terus berupaya melaksanakan dan menghadirkan pelayanan yang cepat, humanis, juga akuntabel sesuai dengan harapan dari masyarakat. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa Polrestabes Makassar dan Polsek Makassar khususnya telah melaksanakan beberapa inovasi yang juga merupakan inovasi dari pelayanan publik, penegakan hukum, serta Harkamtibmas. Namun kami juga menyadari bahwa apapun yang kami lakukan tentu masih belum cukup dan masih banyak kekurangan yang harus kami perbaiki. Oleh karena itu, dalam Kompolnas Award kali ini, kami berharap ini bisa menjadi motivasi bagi kami semua agar dapat lebih berbuat baik ke depannya bagi masyarakat khususnya di Kota Makassar. Apresiasi Kompolnas untuk Polri, ya, pemberian apresiasi Kompolnas untuk Polri dalam bentuk penghargaan Kompolnas Award. Kebetulan Kompolnas Award tahun ini 2025 yang keempat. Nah, saya kebetulan sebagai ketua penyelenggara mendampingi Dewan Juri mengecek langsung penilaian langsung Polsek Makassar, Polrestabes Makassar yang kebetulan oleh tim juri diputuskan salah satu 10 besar Polsek di seluruh Polsek yang ada di Indonesia, 10 besar kelompok A. Nah, kelompok A dengan karakteristik Polsek yang memiliki kewenangan penegakan hukum. Tadi sudah kita lihat semua, paparannya sama dengan yang sudah disampaikan ke Kompolnas, yang itu sudah diputuskan. Tinggal nanti tim juri Pak Dr. Supardi yang akan menilai. Nah, yang akan menilai seperti apa, apakah melampaui yang sudah disampaikan sebelumnya, artinya berarti lebih tinggi nilainya. Nah, kalau yang sebelumnya itu 97 tadi kan kita dengar, ya mungkin kalau lebih tinggi ya itu otoritasnya ada Pak Supardi atau sebaliknya. Nah, tapi sepertinya ya sama atau melampaui. Komisioner Kompolnas memastikan pelayanan di tingkat Polsek berjalan sesuai standar yang ditetapkan, transparan, akuntabel, dan humanis. Diharapkan masyarakat merasakan kehadiran polisi sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara mahasiswa pecinta alam Universitas Muhammadiyah Gorontalo bersama penggiat alam dan pemerintah gelar penanaman pohon serta pembersihan sampah plastik sepanjang aliran sungai di Kabupaten Gorontalo. Inilah puluhan penggiat lingkungan bersama pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo saat melakukan gerakan penanaman pohon di daerah aliran sungai. Gerakan hijau yang diinisiasi langsung Mapala Mohuyula Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini pun sebagai langkah nyata kepedulian terhadap kondisi lingkungan, khususnya aliran sungai di Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini turut melibatkan berbagai pihak, mulai dari kelompok pemuda hingga penggiat lingkungan di Gorontalo, sebagai komitmen dalam mencegah meluasnya kerusakan lingkungan. Penanaman pohon dan bambu ini pun dipusatkan di salah satu daerah aliran sungai karena kondisi yang terus mengalami erosi dan berimbas terhadap ekosistem Danau Limboto. Gerakan ini juga dirangkaikan pembersihan sampah plastik rumah tangga yang berserakan di sepanjang aliran sungai. Ketua pelaksana kegiatan bilang, gerakan ini akan dilaksanakan jangka panjang hingga menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dari kerusakan.
dalam program jangka panjang selama 1 tahun ini kita ada beberapa titik yang akan kita amati berdasarkan jarak 500 meter sampai dengan adanya perubahan perilaku di sekitar masyarakat yang di 500 meter. Terus kita pindah lagi di 500 meter berikut sampai dengan di muaranya itu ke Danau Limboto, sehingga nampak dalam waktu 1 tahun itu kita akan petakan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dari pola perilaku masyarakat terhadap perubahan daerah aliran sungai yang ada di sekitarnya gitu. Terus juga terkait sampah yang kita fokuskan dan penanaman dalam rangka Hari Lingkungan Hidup itu. Untuk sampah di sini kan kita bisa lihat bahwasanya sampah yang paling banyak itu adalah sampah rumah tangga, sampah plastik dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita buat pelatihan dalam waktu dekat ini juga, tapi itu berkelanjutan selama 1 tahun. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Gorontalo turut mengapresiasi gerakan yang gencar dilaksanakan oleh penggiat lingkungan sebagai bentuk kepedulian. Perubahan itu kita sudah mulai dengan sekarang, karena melakukan perubahan itu tidak hanya mencegah kerusakan lingkungan, tapi juga memulihkan yang sudah rusak. Teman-teman memulai dengan langkah kecil tadi, membersihkan daerah aliran sungai. Berikutnya juga bisa dilakukan dengan partisipasi semua pihak untuk hal-hal kecil saja, dengan mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Hal-hal kecil itu kalau mulai kita biasakan secara terus-menerus, maka insya Allah ini akan terus menjadi bagian yang kampanye secara bersama. Lingkungan hidup bukan dikerjakan saja oleh pemerintah daerah, tapi adalah keterlibatan semua pihak. Gerakan ini pun diharapkan dapat terus dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak, mulai dari masyarakat serta instansi terkait lainnya, karena penanganan sampah harus dilakukan bersama dan bukan hanya menjadi simbolis, namun harus dilakukan secara berkelanjutan. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anata Samewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.